Shalom. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saya mau khotbah lagi karena saya rasa ini sangat penting. Jadi saya nggak tukar khotbah yang lain, sama. Saudara, saya mau mulai. Saudara tahu bahwa saya kaget lihat di televisi ada 3 perceraian dari tahun 2007 sampai 2013. Perceraian yang paling mahal di dunia. Yaitu yang pertama Tiger Woods, golf. Untuk bercerai dia mengeluarkan uang kurang lebih 100 juta US. Kemudian kedua yang jago film yang gubernur. Siapa namanya? Lupa. Arnold Schwarzenegger. Dia mengeluarkan dana saudara kurang lebih 250 juta US dollar untuk bercerai bukan menikah. Kemudian yang paling mengejutkan lagi, yang bikin film Yesus menderita sampai semua di dunia sempat nangis rame-rame. Di gereja atau dimanapun. Yang film Passion, Mel Gibson. Dia mengeluarkan 425 ribu juta US dollar untuk bercerai. Luar biasa mahalnya. Tetapi bukan di mahalnya. Yang saya ingin katakan bahwa ketika dia buat film itu, loh saudara, maka mata semua orang tertuju kepada film Passion itu. Lalu berkata, Yesus menderita luar biasa. Kemudian ada film yang baru, God, the Son of God. Kelihatan menderita sekali. Tapi sesungguhnya loh saudara, kalau kita bicara tentang penderitaan Yesus, kita sedang bicara tentang penderitaan dari makhluk yang luar biasa. Alkitab mengatakan dia adalah Allah 100% dan manusia 100%. Kalau dibilang dia menderita, model di film itu, saya kira penderitaan itu tidak mewah dan tidak mempesonakan kita. Dan tidak cocok untuk menggantikan harga manusia. Amin. Penderitaannya pasti lebih mempesona. Karena terjadi bukan pada manusia, terjadi bukan pada Allah, tapi ini pada makhluk yang 100% Allah dan 100% manusia. Sehingga penderitaannya tidak bisa diimitasikan, tidak bisa diminta tolong dewa, nabi, bahkan malaikat. Sebab hanya dialah yang mampu menelan penderitaan manusia. Lewat penderitaannya, sehingga penderitaannya itu menjadi penderitaan yang menyelamatkan manusia. Kalau saudara perhatikan kan setelah dosa instruksi masuk ke tengah-tengah manusia, maka saudara perhatikan kita kan mengalami 3 curse. 3 kutukan Tuhan yang permanen. Pertama itu ular, mulai hari ini ular berjalan dengan perut. Padahal Kejadian pasal 3 ayat 1, binatang paling pintar di darat adalah ular. Kemudian berkaki. Kemudian sejak itu saudara lihat ular berjalan dengan kaki. Kemudian yang kedua, itu kutukan datang. Hawa karena bla bla bla, mulai hari ini engkau akan mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan penuh kesakitan. Dan sejak itu loh saudara, walaupun pendeta yang luar biasa sucinya, waktu istri hamil gak bisa cuma dengan tengking, dalam nama Yesus, Aliong keluar langsung Shalom. Itu gak pernah. Orang mesti baru keluar. Kemudian yang ketiga, Adam mulai hari ini, engkau akan berkeringat untuk mencari kehidupan. Dan sejak itu loh saudara, gak ada kerja yang gampang. Main judi juga susah. Waktu mau tunggu tuh 7 klaver, begitu 8 klaver langsung shock. Shalom, pulang ke rumah Bapa. Gak ada pekerjaan yang murah. Saudara perhatikan. Dan setelah ada curse kutukan itu, diakhiri Kejadian pasal 3,
Dan manusia itu sudah tahu baik dan jahat, sebab itu usir mereka keluar dari rumah Allah. Dari rumah Allah di Firdaus. Dulu kita satu rumah, kita sekeluarga dengan Allah. Ketemu Allah gampang, amin. Setelah dosa masuk instruksi, kita dibuang keluar dari rumah Allah. Dan sejak itu hidup kita ada di tengah-tengah dunia ini. Kita serumah dengan siapa? Bukan serumah dengan Allah lagi, serumah dengan iblis, setan dan seluruh akibat dosa. Sebab itu tidak ada kebahagiaan yang maksimal. Punya istri cantik repot. Punya istri pas-pasan juga repot. Punya suami kaya repot. Punya suami pas-pasan juga repot. Jadi serba repot. Gak ada lagi yang nikmat dalam hidup seperti itu. Nah saudara, akibat dari itu kalau sudah perhatikan, maka muncul 3 penderitaan di dunia ini yang dihadapi manusia. Pertama, seluruh penderitaan manusia karena dosa itu muncul akibat ulah manusia. Sebab itu kenapa Indonesia perlu hakim? Amin Pak. Karena ulah manusia. Saudara. Kakak beradik keluar sama-sama dari seorang ibu. Sama-sama bentrok. Apalagi cuma satu partai ya Pak. Bisa bentrok. Itu sebabnya saudara. Penderitaan pertama yang ditelan oleh kematian Yesus. Itu penderitaan bukan ditusuk lambungnya. Tapi karena penderitaan manusia. Makanya ketika dia ada di salib dalam keadaan merenggang. Karena ingin menarik manusia ke ribahan selamat. Waktu dia merenggang dia sedang berjuang bagi manusia. Wah manusia gak tahu diri. Buang batu, tempeleng dan lain-lain menyangkal. Jadi dia telan seluruh penderitaan dunia. Lewat penderitaan dia. Makanya Bapak Ibu kalau kita mengalami masalah dengan seseorang dalam hidup kita. Ingat. Tuhan sudah tanggung di mana? Di kayu salib. Jadi baru dapat suami punya potret, lihat apa kuntilanak lewat yang enggak usah sedih. Amin. Berkata puji Tuhan, Tuhan sudah tanggung suami punya potret. Begitu. Amin. Jadi kita bisa tenang. Apalagi yang kedua. Penderitaan yang kedua yang ditelan oleh Tuhan Yesus dalam kematiannya adalah penderitaan dunia ini atas kehidupan kita. Saudara, waktu Tuhan Yesus tergantung kan? Secara manusia, waktu dia dihianati orang-orang, dia sedang merenggang. Wajar kalau dia mencari kompensasi. Sudahlah manusia yang saya cipta begini jelek gak apa-apa. Kan masih ada matahari yang aku ciptakan. Yohanes pasal 1 ayat 10 dan 11 menjelaskan ini. Manusia mengingkari dia, baru yang kedua. Dunia yang dia buat juga tidak mengenal dia. Jadi waktu dia dalam keadaan angas-angasan mungkin dia ingin paling tidak ini dunia saya cipta. Waktu dia memandang matahari firman Allah berkata, matahari menjadi gelap. Terang benderang jadi gelap kurang lebih beberapa jam. Dalam satu buku yang luar biasa dia menulis. Disitulah Tuhan Yesus tergantung dalam kegelapan, emptiness, kekosongan dan sendiri. Tanpa partisipasi surga dan bumi. Dia sendiri. Sebab itu saudara, itu yang kita sebut. Bahwa penderitaan seperti ini tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang lain. Hanya dapat dikerjakan oleh dia 100% Allah dan 100% manusia. Dia tergantung di tengah-tengah dunia. Tanpa kasihan surga, tanpa kasihan manusia. Di tengah-tengah kegantungan itulah dia menelan seluruh penderitaan dunia. Plak. Dari banjir, dari tsunami, sampai dolar naik yang berkaitan dengan dunia. Jadi loh Bapak Ibu, kalau kita mengalami kesulitan dengan dunia, kita mengalami. Ingat siapa yang sudah menanggung di kayu salib? Tuhan Yesus.
Tapi ketiga penderitaan yang luar biasa yang menggambarkan bahwa Yesus ini Yesus ini adalah the anointed one. Satu-satu yang dipilih bergelar juru selamat. Juru kunci, ahli bidang kunci. Pak, di hukum ada juru hukum. Gak ada, cuma juru tulis ya. Yang juru selamat spesial. Ada nabi lain yang bisa juru puisi. Puisi jago. Ada yang jago tenaga dalam. Tapi yang juru yang ahli dalam bidang keselamatan cuma satu. Siapa namanya? Yesus. Tepuk tangan dong sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang ketiga, penderitaan yang paling besar bagi manusia yang tidak bisa diatasi oleh muka bumi ini adalah ketika dia berteriak, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, sebetulnya teriakan ini kalau diteologiakan memang agak sulit. Satu kali saya menangani yang Hasan Tou, guru dari muslim yang dikejar-kejar oleh muslim yang lain itu. Mereka datang ke tempat saya untuk bertukar pandangan. Waktu itu Pak Hasan Tou, saya punya dosen dalam bidang agama itu. Dia mulai sakit-sakit, dia bilang, Picha you yang hadapi. Jadi saya hadapi. Waktu mereka tanya, Pak Picha apa bedanya? Apa bedanya Yesus dengan Nabi, guru, dewa pengajar yang lain? Saya bilang sederhana Pak. Dia selalu memakai orang ketiga. Biasa orang lain pakai orang ketiga. Di mana jalan ke surga? Oh ini, ke sana baru ke sini. Baca ini baru begini. Tapi waktu orang tanya Yesus, Tuhan Yesus, Pak di mana jalan ke surga? Dia nggak pakai orang ketiga, dia pakai orang pertama tunggal. I'm me. Akulah jalan, keselamatan dan kehidupan. Kalau tanya guru nabi ini, di mana jalan ini? Begini, kamu mesti baca kitab ini, mesti melakukan ini. Tapi Tuhan Yesus enggak. Di mana jalan pergi ke surga? Me, akulah jalan itu. Itu sebabnya saudara yang terkasihan Tuhan. Kenapa waktu manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia mengalami kematian. Kematian itu ada dua. Ada yang pertama yang disebut kematian secara jasmani. Dalam kedokteran kematian jasmani disebut berhentinya fungsi organ. Kematian menurut kedokteran adalah ketika kita punya jantung berhenti, kita punya ginjal berhenti, kita punya paru-paru berhenti, itu namanya mati. Tapi ada kematian kedua yang kita sebut kematian ini adalah terpisah dari Tuhan Allah selama-lama-lamanya. Artinya, kalau kita terpisah dari Allah selama-lama-lamanya, berarti kita akan pergi di tempat nggak ada Allah, itu berarti bukan surga. Amin. Berarti itu neraka. Dan itulah penderitaan yang paling rumit dan sulit bagi manusia. Makanya waktu Tuhan Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia menelan seluruh penderitaan oleh karena ditinggalkan Bapanya yang di surga. Dia mengalami secara sempurna. Itu sebabnya cuma lewat dialah kita bisa berdamai kembali dengan Bapa di surga. Amin. Makanya saudara, ketika saya dulu punya teman yang dari Amerika. Mereka putar Amerika Eropa. Keluarga ini disebut Leleng Boto Sister. Lagu mereka dulu luar biasa, sampai di luar negeri terkenal. Lagunya sederhana, bunyinya begini. Di salib cerita cinta sudah dimulai. Di salib awan duka cuma sebentar. Di salib kutuk dosa sudah selesai. Allah Bapa sudi berdamai denganmu. Sudah lama Yesus tunggu tuh kau menatap lukanya dan memberikan
cinta suci. Jadi saudara bicara kepada kita bahwa penderitaan yang Tuhan telan yang ketiga, penderitaan ini tidak bisa diselesaikan oleh siapapun di bumi ini dan di surga kecuali oleh Yesus Kristus sendiri. Makanya saudara lihat, waktu Tuhan Yesus, waktu dia masih muda, lebih nampak dia punya keilahian apa kemanusiaannya ketika dia jalan di atas air. Orang mati dia bangkitkan. Dia ubah air menjadi anggur. Dia kasih makan roti dan ikan dari tempat yang kecil. Dia kasih makan ribuan orang. Lebih nampak ilahnya, Allahnya atau manusianya? Tentunya keilahannya. Amin. Dalam tubuh begitu. Tapi ketika pelayanan mendekati 3 tahun setengah. Ketika dia mulai merapat ke tujuan yang paling utama penyelamatan manusia. Maka Anda lihat baik-baik. Yang nampak dari pribadinya itu bukan keilahiannya lagi. Tapi kemanusiaannya. Dia mulai berjalan. Dia mulai berdoa di taman di Getsemani. Lalu sampai dia takut, dia punya keringat digambarkan seperti darah. Dan satu ketika dia panggil Petrus, Petrus ini saya mau konsultasi dengan kamu. Aku merasa gak nyaman. Dan Petrus harus mengkonsultasi dia. Dan ketika waktu dia ditangkap, ketika dia dipaku tangannya, dia berteriak persis. Karena dia adalah manusia 100%. Sebab kalau dia Allah, maka saudara kematian itu imitasi. Dia menjadi manusia supaya ada korban yang diberikan untuk menebus dosa kita. Itu sebab sekali lagi saudara, kalau penderitaan karena film itu tidak mewah. Tapi kematian Yesus mewah dan mempesonakan dunia ini. Kematian untuk menelan kematian. Kenapa saya berkata begitu? Dulu sebelum Yesus, kira-kira beberapa tahun sebelum Yesus, ada seorang yang jenius dari India. Namanya Buddha Gautama. Dia menemukan ketika dia keluar dari kerajaannya, dia kaget ada orang-orang miskin yang susah. Lalu dia temui, dia keluar dari istana, tinggal dengan mereka. Dia makan kotoran sapi. Dia tinggal di pohon bori itu. Dia menderita luar biasa. Tapi satu kali lagi, dia bukan 100% Allah. Dia menemukan penderitaan harus ditelan dengan penderitaan. Di Cina, sudah tahu antibiotik. Itu kan yang sederhana, racun ngelawan racun. Kalau seorang di Tiongkok digigit oleh ular kuning yang dia punya racun 50, dia harus dikasih gigit ular merah yang dosisnya juga 50. Sehingga racun dan racun berantam, tak. Akhirnya punah, jadi sembuh. Proses ini berjalan ketika Tuhan Yesus lewat penderitaannya yang kudus. Dia menelan penderitaan yang akibat dosa itu. Waktu dia telan, waktu selesai, kita menjadi orang yang ditebus. Amin. Itu sebabnya saya kembali saudara. Waktu kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita tiba pada titik netral dan nol. Kalau cuma sampai di situ, maka karya dan rencana Allah belum selesai. Makanya sesudah itu dia bangkit. Dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Karena dia tahu kita masih menghadapi. Kita masih tinggal di dunia ini. Kita masih menghadapi hari esok. Sebab itu kalau dia cuma mati saudara belum selesai. Waktu dia bangkit. Maka dia beri arah kita ke tomorrow. Bahwa bagi kita orang percaya. Sekalipun dosa masih tinggal di dunia ini. Dosa tidak hadir nanti di surga. Tapi di dunia ini sudah diselamatkan. Tapi dosa masih hadir. Itu sebabnya kita butuh kuasa kebangkitan Yesus. Supaya ketika kita melanjutkan kehidupan kita menuju hari esok. Kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab dia bangkit bagi kita. Untuk memberi pengharapan. Sebab itu saudara setelah saya baca. Tuhan Yesus kok 40 hari Tuhan Yesus bangkit lalu 40 hari muter-muter di sekitar Timur Tengah itu. Ngapain Tuhan? Lalu kemudian nanti naik ke surga. 40 hari itu saudara, saya coba ingin bicarakan itu. Bahwa di seputar kebangkitan Yesus.
ada orang-orang yang khusus. Yang lewat kehidupan mereka, Tuhan ingin menyampaikan pesan yang khusus. Mari kita perhatikan yang pertama. Yohanes pasal 20 melapor pada kita. Yohanes pasal 20 memberi tahu pada kita bahwa ada seseorang yang bernama Maria Magdalena. Maria Magdalena ini saudara, ada seseorang yang dulunya latar belakang dia dirasuk oleh 7 setan. Akibat dirasuk oleh 7 setan saudara, dia memiliki hidup yang bukan saja kacau, bukan saja menjadi sampah masyarakat, tetapi dia menjadi orang yang berbahaya. Jadi seperti orang setengah gila dan mengganggu sekali luar biasa. Mari kita lihat Yohanes pasal yang ke-20. Saya rindu kita melihat hal yang penting aja pada ayat 17 dan 18. 17 dan 18. Kata Yesus kepada Maria, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara, akibat yang saya katakan tadi, akibat dia punya latar belakang yang lemah secara sosial, dia kemudian jadi orang yang tidak punya masa depan. Ketika dia bertemu dengan Yesus, maka muncul tomorrow. Hari ini ternyata ada esok. Muncul harapan yang banyak sekali. Aku tepat memilih Yesus. Aku mau ikut dia. Waktu dia sedang lagi ikut Yesus, begitu senang, begitu luar biasa. Pertobatan mulai terjadi. Mata yang tadinya galak, yang tidak punya sasaran, sekarang fokus. Tiba-tiba Tuhan Yesus mati. Coba Anda bayangkan, kita punya suami yang kita sayang sekali. Lewat dia dulu kita waktu belum menikah kurang benar, sekarang jadi benar, jadi lurus, jadi bagus. Gak lama suaminya meninggal. Masih ada harapan untuk hari esok? Biasanya kalau orang dulu pelacur, begitu dia orang yang dia ikut ini meninggal, biasa dia kembali ke hidup yang lebih lama, bahkan lebih berbahaya lagi. Tapi Alkitab mengatakan kepada dia, saudara lihat itu ayat yang terakhir, Tuhan Yesus berkata, "Pergi kepada murid-murid yang lain dan katakan, aku telah melihat Yesus. Aku telah melihat Yesus." Coba saudara perhatikan, Pak, boleh Pak ayat 18. Ayat 18 dari screen itu. Yohanes ya. Maria Magdalena pergi berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan." Dia ikut Tuhan, tapi orang tidak berpengaruh. Dia bersama-sama dengan Yesus, tapi orang punya latar belakang yang berbahaya. Mungkin dia paling belakang, mungkin dia tidak dianggap oleh 12 murid ini. Tapi ketika Yesus bangkit, dampak daripada kebangkitan itu. Waktu dia bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, "Sampaikan bahwa engkau lebih dahulu melihat aku. Bahwa Allahku adalah Allahmu. Bapakku adalah Bapamu. Dulu engkau tidak punya identitas yang jelas. Dulu engkau tidak punya identitas yang jelas. Tapi hari ini engkau memiliki identitas yang jelas. Engkau adalah anak Tuhan Yesus Kristus." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Seseorang boleh punya masa lalu. Seseorang boleh punya berbagai kelemahan. Bahkan dosa yang menghancurkan hidup kita. Tapi saya mau kasih tahu, jangan pernah tinggal di dalam masa lalu. Mari kita bangkit bersama Yesus. Yang saya suka dari wanita ini, saya baca berapa kali tentang ayat-ayat semasa kebangkitan itu. Saya baca kurang lebih ada 14 ayat yang menyatakan
nama Maria Magdalena. Maria Magdalena ke kubur, Maria Magdalena bikin itu rempah-rempah, Maria Magdalena melihat dari jauh, Maria Magdalena menangis. Ada kurang lebih 14 ayat yang menunjukkan pada kita bahwa wanita ini sekalipun dia punya latar belakang yang luar biasa jelek, tapi setelah dia ikut Yesus, waktu Yesus mati, dia tidak pernah berhenti memburu Tuhan Yesus. Dia memburu Tuhan Yesus terus menerus, tidak pernah berhenti. Saudara, kadang-kadang dalam hidup kita, ketika kita mengalami situasi berbagai kondisi yang terjadi, memburu Tuhan tidak menjadi sasaran kita. Kita lebih suka memburu yang lain. Itu sebabnya waktu kita buru kekayaan, begitu tiba di puncaknya, kita merasa emptiness, kekosongan. Waktu kita memburu mungkin jabatan, waktu kita tiba di paling atas, kita merasa kita nggak punya apa-apa. Itu sebabnya saudara, ada satu tulisan yang saya suka sekali membacanya, yang tulis begini, jangan bangga punya mobil mewah, karena mobil terakhir kita adalah ambulans. Naik sih boleh, tapi jangan bangga, karena nanti mobil terakhir ambulans. Jangan bangga dulu kalau punya rumah yang mewah dan besar. Karena rumah terakhir kita 1 kali 2 meter. Lalu dia tulis lagi, jangan bangga karena cantik dan ganteng. Karena wajah terakhir kita adalah tengkorak. Baru terakhir dia berkata begini, jangan bangga dulu karena punya banyak gelar. Doktor, STH kalau pendeta, MTH atau gelar bupati, gubernur. Karena gelar kita terakhir adalah almarhum. Wanita ini bernama Magdalena punya latar belakang yang kelihatan sederhana, lemah dan memalukan. Tapi setelah dia bertekad untuk melihat Yesus, dia jadikan itu perburuan. Waktu Tuhan disalib dia pergi, waktu Tuhan masuk ke dalam kubur dia tunggu, waktu batu terguling dia tetap tunggu, waktu dia masuk ke dalam dia menangis sampai berulang-ulang kali. Sehingga Tuhan Yesus mengeluarkan perkataan ini secara organisasi kelihatan tidak pas. Jangan pegang aku dulu, yang lebih dulu harus pegang aku adalah Bapa yang di surga. Tapi dia memberi konsumsi yang utama sebagai penghargaan dan kehormatan bagi wanita yang sederhana ini. Karena dia adalah wanita yang tidak pernah berhenti memburu Tuhannya dalam kehidupannya. Saya percaya loh saudara, kalau kita menjadi keluarga yang memburu Tuhan, maka harta akan mengikuti kita. Amin. Harta yang buru kita. Amin gak nih? Amin. Karena pada akhirnya kualitas dari wanita ini adalah dia memiliki identitas, bukan reputasi. Apakah menjadi kaya boleh? Boleh, tapi itu reputasi. Itu tidak kekal. Ketika perubahan ekonomi, kita bisa miskin lagi. Bolehkah kita menjadi gubernur? Boleh. Tapi 1 periode 5 tahun berlalu, kita hanya mantan. Semua akan berlalu. Tapi identitas aku anak Tuhan tidak akan pernah tergoyahkan. Karena Tuhan tidak mau memecat anak-anaknya. Amin. Saudara lihat ya. Kita punya hidup itu saudara. Kalau sudah seperti itu saya percaya. Kita boleh menjadi orang yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Saudara ini berapa nilainya? 100. Saya enggak menghina bangsa ini. Pak Gayus, saya enggak menghina bangsa ini. Karena ini ada kaitan dengan tujuan. Ini 100. Nilainya masih tetap? Masih tetap nilainya? Masih? Kalau seseorang punya identitas yang jelas pada Tuhan Yesus, sekalipun apapun pekerjaannya,
Sekalipun ekonominya yang bagus, turun lagi. Dia punya nilai tetap. Dia berharga di mata Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, identitas harus diburu. Prestise kita terima sebagai bonus kasih karunia Tuhan. Amin. Boleh kaya, kalau enggak Tuhan kasih kaya enggak apa-apa, kita bersyukur. Identitas kita jelas. Kalau saya masuk lebih jauh saudara, itu Pak Hakim, bukan Pak Hakim, yang Pak Akik apa itu Pak? Yang ketua, Akil Mokhtar. Seorang yang dididik oleh hukum sampai doktor dengan mentalitas perguruan tinggi begitu, itu nggak biasa. Nggak biasa mesti korupsi. Saya percaya waktu dia bilang, kalau saya korupsi ini putus, itu benar. Benar. Saya pernah khotbah di Mabes saudara. Saya khotbah di Mabes, itu jenderal-jenderal sampai kalau kolonel mau nyanyi mesti, salam, naik sampai di mimbar. Yesus itulah satu-satunya. Sampai saya berpikir, kalau saya mau khotbah gimana ini? Pasti siat, baru naik lagi ke mimbar. Siat, Yesus anak raja. Siat, jadi begitu terus. Karena mentalitas yang luar biasa. Enggak gampang loh. Tapi kenapa bisa jatuh? Cuma satu. Karena dia tidak punya identitas yang jelas. Amin. Makanya lu saudara, reputasi boleh. Tapi identitas lebih penting dari reputasi. Kalau kita punya identitas seperti ini wanita ini, dia mengejar Tuhan dalam hidupnya. Saya percaya. Maka kebangkitan itu akan berdampak di seluruh kehidupan kita. Yang kedua saudara, mari kita perhatikan yang kedua. Masih Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 kita akan lihat mengenai Thomas. Tapi saya mau ambil ayat yang paling akhir sekali. Coba saudara perhatikan ayat 29, 28, 29 aja. Atau boleh 27 sampai 29, 27 sampai 29. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucuklah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah terus. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Sebutan Allah yang sempurna. Engkau sumber hidup dan engkau Tuhan atas hidupku. Menyuruh apa aja aku lakukan. Gitu kira-kira. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Saudara, saya kira dunia modern sekarang gampang sekali kita nerka. Dunia modern cirinya cuma satu. Jangan pernah bangun apa-apa kalau you nggak punya data. Dan itu dilatih begitu rupa tanpa sadar dunia modern. Bertumpu pada data. Mau menikah mesti ada data dulu. Siapa dia? Udah dari Jawa udah punya itu ini. Dari Manado ada, dari Batak ada, semua ada. Cek bibit bebet bobot. Banyak. Mau bisnis, mesti ada data. Bicara, mesti ada data. Semua serba data. Dan ini ciri dari gambaran dunia modern. Sebab itu dunia audiovisual itu merupakan data terus data. Lama kita kehilangan sisi iman. Sisi iman. Karena orang lebih percaya data daripada Tuhan. Saya kasih lihat dulu ya ayatnya Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, udah jarang sekali kan sekarang saudara. Pada akhirnya ujung-ujung memang data lebih penting daripada iman. Ini kondisi yang sedang merasuk seluruh manusia. Saya cuma kasih contoh aja yang sederhana saya alami. Satu kali saya khotbah di Bandung.
Selesainya kira-kira jam 8 karena khotbahnya 3 kali. Ada di Kelapa Gading sini, saya kenal baik satu pengusaha yang suka bantu gereja, suka bantu orang susah, suka bantu tanpa mungkin pikir lihat ini gereja apa. Dia bantu terus. Memang orang suka menyokong dengan baik. Satu kali dia punya mertua sakit. Begitu sakit kata dokter, kira-kira dia meninggal antara jam 11, 10, 11, 12 malam. Sementara saudara, dia punya keluarga yang penting akan datang dari Hong Kong. Dan berapa negara, kurang lebih tibanya antara jam 9, 10. Lalu dia telepon saya, Pendeta Bija, saya mengalami begini, ini keluarga saya akan datang, istri saya semua, dan orang tua ini akan meninggal kira-kira jam 11, jam 10. Tolong Pak, datang dong di Kelapa Gading Pak, di rumah sakit Pak. Pak Bija tolong doakan. Saya enggak minta dia umur panjang, cuma satu. Supaya dia tahan hidup sampai jam 10 pagi. Ya saudara, saya sempat tanya, kira-kira datanya gimana? Menurut dokter ini sudah begini dan memang akan lewat pada waktu itu. Kalau sudah data beginilah, sudahlah saudara, dokter, iya kan? Tapi enggak, ada perasaan saya lebih besar, saya melihat orang ini. Jadi saya berdoa sama Tuhan, saya enggak minta orang itu umur panjang. Tapi Tuhan, perhatikan ini mantunya, mengasihimu. Nggak mempedulikan orang susah dia bantu, gereja dia bantu, semua itu. Orang ini orang benar di hadapan Tuhan. Tuhan demi dia, bawa saya ke sana. Kemudian saya cuma bilang mereka, tolong siapkan buah, apel atau apa aja, pokoknya buah, taruh di rumah sakit. Begitu saya sampai kira-kira jam 9. Begitu saya masuk, saya bilang semua pulang saja, biar saya dengan bapak ini. Dia punya penyakit begini saudara, kalau tarik napas, bisa diam lama, kayak mati, baru keluar lagi. Jadi Anda bayangkan saya kasih kosong semua, lalu saya mulai berdoa. Begitu dia tarik nafas, dalam nama Yesus. Jadi semua lagu-lagu Protestan, lagu Pantekosta, lagu karismatik udah keluar semua. Karena berapa jam mesti tunggu. Dalam nama Yesus terus begitu. Makanya saya kasih tulis di agenda saya, menahan maut. Saking hantam terus, begitu ada kesempatan makan buah, hantam terus. Tiba-tiba orang lain udah masuk, udah pagi Pak. Hah? Udah pagi, tunggu sedikit kira-kira jam 8 lewat, dia masih hidup. Keluarganya sudah datang, saya balik lagi, istirahat dan tidur. Karena saya tahu di atas data ada iman. Amin. Saudara lihat ya. Ini bingkai. Biasa di dalam bingkai adalah gambar. Data boleh bingkai. Tapi gambarnya mesti Tuhan Yesus. Amin. Sehingga kita mengerti dengan jelas mana sarana dan mana tujuan. Menikah dan pernikahan, rumah tangga itu sarana. Bukan tujuan. Sebab tujuan adalah mereka boleh memuliakan Tuhan. Amin. Kalau ini enggak terjadi saudara, dikasih oleh Tuhan. Maka kata Tuhan Yesus, berbahagialah orang yang membungkus data hidupnya. Dia punya data membungkus imannya. Maka dengan iman saya percaya segala sesuatu kita dapat kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita perhatikan satu ayat lagi. Yohanes pasal 11. Pasal 11 ayat 40. Ketika sebelum Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Yohanes pasal 11 ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu Marta? Ini Marta ini yang dibangunkan kakaknya Lazarus. Kalau saja engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah ini kalau saya terjemahkan kata-kata ini dengan penafsiran lebih bersifat hukum Pak ya. Itu artinya bukankah sudah kukatakan berulang-ulang kepadamu. Bisa itu Pak? Yang bunyi begini kan. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu.
Kalau kita terjemahkan, bukankah saya sudah bilang berulang-ulang padamu, kalau saja engkau percaya, engkau akan melihat lihat Allah. Lazarus bangkit. Sebelum Yesus bangkit, dia membangkitkan orang mati. Luar biasa. Kenapa? Karena menaruh iman di tempat yang seharusnya. Makanya saudara, saya mau katakan, ada banyak orang ingin lihat mujizat. Mujizat timbul dari iman kita. Dan iman tidak pernah beroperasi di tempat yang normal. Kalau you ada makanan, you gak usah pakai iman. Waktu you gak ada makan, you tahu itu daerah luar biasa. Pakai iman, mujizat terjadi. Amin. Ada orang mau terima mujizat, tapi takut menerima keadaan yang tidak normal. Sementara keadaan tidak normal, iman itu bangkit dan kemenangan terjadi. Itu sebabnya. Inilah pribadi yang kedua di seputar kebangkitan Yesus. Setelah saya melihat begini loh saudara, saya berpikir bahwa memang orang lebih mementingkan situasi yang terlihat dengan mata telanjang dari apa yang dilihat dengan mata batinia. Saya pernah bawa rombongan. Ini rombongan lebih banyak pengusaha. Jadi mereka minta, Pak Pice ke Israel 8 hari ke Eropa. Kemudian kami mampir di Perancis. Itu ada menara Eiffel ya. Iya yang tinggi. Waktu saya lihat dari dekat, di dalam kosong. Itu lebih cenderung monumen. Gak ada kantor, gak ada apa. Sama di Borobudur, di dalamnya kosong. Itu tinggal monumen. Tapi di sebelah Borobudur, sebelah begini, ada kayak gubuk. Ada oma-oma, jual gado-gado. Selalu berbunyi. Jadi saya melihat ada yang monumen tapi ada yang movement. Kadang-kadang hidup kita kelihatan monumen. Tapi enggak ada movement di dalam pergerakan-pergerakan yang luar biasa. Mudah-mudahan dengan berganti presiden ini Indonesia movement. Amin. Lebih banyak monumen. Jadi jadilah orang percaya yang movement. Di mana dia berada jadi berkat. Di mana dia berada bukan seperti ulat gatal. Di mana dia berada orang garuk-garuk terus. Kenapa ulat gatal? Di mana dia berada yang ribut jadi tenang. Itu luar biasa. Amin. Amin. Kita terus. Ini yang ketiga. Orang di seputar kebangkitan Yesus. Mari kita melihat saudara. Yang ketiga yang sangat penting. Karena ini berkaitan dengan ekonomi. Yohanes pasal 21. Kita naik sedikit, ya betul masih 21. Kita mulai saja dengan ayat kelima, ayat 4, 5, dan 6. Ayat 4, 5, dan 6. Ketiga hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Terus, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Saudara, saya lihat ini ada hal yang bagus sekali. Jadi waktu Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah menampakkan diri kepada murid-muridnya, tetapi murid-muridnya anggap apa hubungan kebangkitan ini dengan kehidupan praktis saya. Apa hubungan Tuhan bangkit, tapi kontrak rumah udah mau habis. Apa hubungannya dengan Yesus bangkit? Mesti
mesti cari dolar yang naik untuk biaya anak yang sekolah di Amerika. Murid-murid tidak mampu menarik hubungan antara kebangkitan Yesus dengan nilai praktis dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kebutuhan kita. Itu sebabnya Petrus berkata, ayo mari kita tangkap ikan. Mungkin ada yang kasih saran, jangan, Tuhan kan udah bangkit. Tidak ada urusan dengan itu. Mari kita makan, tangkap ikan. Mereka melakukan pekerjaan itu dari pagi sampai sore, nihil, kosong, gak dapat apa-apa. Lalu Tuhan berteriak dari darat. Berhasil enggak? Ada lauk enggak? Enggak ada Tuhan. Buang jalannya ke sebelah kanan. Waktu dibuang jala ke sebelah kanan, waktu ditarik ikannya penuh. Maka murid yang paling disayang Tuhan Yesus, mungkin ini Yohanes. Dia berkata, itu Tuhan. Mengapa? Karena dia tahu dengan tepat bagaimana modus operandi Tuhan selama 3 tahun setengah. Memberi mereka makan, mengisi kebutuhan mereka. Tuhan Yesus memakai mujizat dan berbagai cara supaya mereka dapat hidup. Itu sebabnya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan punya kebangkitan berdampak pada hidup kita. Kenalilah modus operandi Tuhan. Ibu, Pak boleh pakai dekor dulu. Ibu ini suami, Bapak. Oke. Bapak. Oh ya, Bapak lah ya. Bu, kira-kira Bapak itu kalau sudah pulang-pulang artinya hoki udah banyak begitu, Ibu bisa lihat Bapak punya gaya enggak? Ibu bisa tahu enggak gaya bawa pulang uang dan bawa pulang utang? Beda enggak? Atau Ibu enggak tahu? Beda kan? Itu namanya modus operandi, cara Bapak menampakkan diri. Kalau Bapak mau marah, Ibu tahu nggak ciri-cirinya? Betul, oh ini marah nih, jangan macam-macam, ya kan gitu. Modus operandi. Kita tahu, kalau itu sebabnya yang namanya sekretaris, nggak usah pinter sekali dulu. Yang penting bisa membaca modus operandi dari bosnya. Waktu bosnya, Haji, kopi. Durian misalnya. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, kita aja orang tua tahu cara anak bekerja, tinggal lakukan. Anak-anak tahu pola bapaknya dan ibunya. Sama dengan Tuhan. You ikut Tuhan udah berapa tahun? Ada yang 10 tahun, ada yang 20, ada yang 30. Tapi sayang sekali kalau you gak kenal Tuhanmu. Amin. Sayang sekali. Makanya itu sebabnya saudara, ini murid Tuhan Yesus. Dia tahu waktu Petrus dipanggil Lukas pasal 5. Penangkap ikan juga. Tuhan berkata, buang jala sebelah kanan. Dia udah tahu ini modus operandi guru kita. Jadi waktu dia lihat, buang sebelah kanan. Itu Tuhan. Langsung loncat semua datang pada Tuhan. Sayang sekali loh saudara, ikut Tuhan udah lama tapi gak tahu cara Tuhan menolong kita. Itu sebabnya banyak anak Tuhan yang berdoa, Tuhan Yesus kami butuh modal, Engkau berkati berikan modal dalam nama Yesus, amin. Langsung jalan ke tetangga, bos boleh pinjam modal? Yang 2 hari gimana? Berdoa tapi tidak menunggu karena dia gak kenal cara Tuhan bekerja. Sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika kita mengalami kesulitan dalam berbagai bidang ekonomi kita, Anda percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tapi masalahnya saya ingin katakan, jangan pernah jadikan Tuhan vitamin C dosis tinggi. Begini, kita kalau mau bikin perusahaan, cari dulu koneksi. Yuk kenal general di sini nggak? Oh kenal. Yuk kenal di pemerintahan siapa? Yuk kenal ini. Setelah sudah ngumpul, pemodal siapa? Oh iya dari Cungko. Setelah ngumpul, baru kita teringat. Lah, kita perlu didoakan, minta pertolongan Tuhan. Panggil aja pendeta siapa? Nggak perlu siapa, panggil aja untuk berdoa. Baru kita panggil dia berdoa.
Nah di sini artinya Tuhan cuma vitamin C dosis tinggi. Amin. Beda dengan mari kita berdoa mau bikin perusahaan. Kita doa dulu siapa yang Tuhan tunjuk untuk hubungan ke pemerintah, hubungan ke bank. Kita mulai berdoa, lalu itu terjadi. Maka di situ Tuhan bukan vitamin dosis tinggi. Tuhan pesaham dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Kalau kita lakukan, saya percaya kita akan melihat kemuliaan lebih besar. Sebab itu jangan begini saudara. Kenapa ini perlu? Karena banyak orang Kristen sekarang, saya baca juga satu tulisan yang agak aneh. Dia bilang begini. Dia pakai lagu, dia bilang, Pak Bice, ini sekarang orang-orang Kristen dalam bidang ekonomi gereja selalu suka pakai lagu. Jadi kalau baru terima gaji atau profitnya baru untung dalam usaha, biasanya kan masih banyak. Baru terima gaji, baru terima. Jadi dia kalau menyanyi, dia nyanyi lagu. Semua bunga ikut bernyanyi, baru terima gaji. Minggu kedua gaji mulai dipakai, mulai berkurang. Dia nyanyinya begini. Kasihnya seperti sungai. Karena minggu kedua gaji sudah mulai bayar ini, bayar itu, bayar ini kan. Minggu ketiga gaji tinggal seperempat. Jadi lagunya langsung lagu yang ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ini minggu keberapa? Ketiga. Jadi tinggal seperempat. Sampai saudara ke minggu keempat gaji hampir habis. Jadi lagu dia nyanyi salibnya, salibnya, gaji mulai habis. Masuk minggu kelima dia punya lagu saudara, udah kosong, dia punya lagu lain lagi. Dalam Yesus kita bersaudara, pinjam dong. Ya karena sudah minggu kelima tuh. Saudara mari kita lihat aja yang terakhir ya, kemudian saya tutup. Saudara yang terakhir sekali, mari kita lihat Yohanes pasal 21 ayat 17. Yohanes pasal 21 ayat 17. Saudara Tuhan Yesus saya lihat bukan hanya menebus dosa, tapi ada yang paling penting ketika dia akan naik ke surga. Dia melakukan pelatihan, dia merekrut murid-muridnya untuk menjadi orang yang kompeten. Orang-orang yang mampu bukan hidup aja, bukan bekerja aja, tapi memberi isi dalam karya mereka. Nah, ayatnya begini, kata Yesus kepada Petrus untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepada Tuhan, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau kita perhatikan dari ayat ini merupakan yang terakhir dari sasaran Tuhan Yesus. Bukan hanya menebus manusia. Tapi dia rindu manusia menjadi berkat. Untuk menjadi berkat nggak boleh asal-asalan. Harus menjadi orang yang berkompeten. Orang yang tangguh, kuat, dan luar biasa. Sebab itu dasarnya Tuhan berkata, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakan. Kalau bahasa hari-hari yang lebih bagus sekarang, managelah rumah tanggamu. Managelah usahamu. Managelah di mana engkau bekerja. Apa dasarnya? Love, kasih. Cuma itu satu caranya untuk engkau menjadi capable, menjadi mantap dan terang dunia, garam yang luar biasa. Setelah saya periksa saudara, untuk menjadi kompeten, orang mesti punya 3 hal ini. Tidak ada orang yang bisa punya kompeten kalau dia nggak punya knowledge, pengetahuan. Orang mesti punya pengetahuan dalam bidangnya. Kalau enggak, dia ketinggalan zaman. Ketika anak saya kasih saya bebek, Papa ini bebek Pak. Saya enggak belajar bagaimana ilmunya mengoperasi ini bebek.
Jadi sampai hari ini saudara saya cuma terima dan keluar. Untuk urusan lain saya nggak tahu. Itu yang dikatakan kalau kita nggak mengisi dengan ilmu pengetahuan di bidang kita akan ketinggalan zaman. Lama-lama ada generasi kedua yang masuk, kita mesti out ke samping. Shalom, begitu. Karena kita kekurangan ilmu. Yang kedua untuk kompeten bukan cuma ilmu. Kita mesti punya skill, keahlian. Keahlian datang dari mana? Terapkan tuh ilmu jadi pengalaman. Orang yang punya skill akan mampu menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah-tengah bidangnya. Ketika saya ketemu dengan dosen saya yang dari Amerika, dia bilang begini sama saya. Pendeta Picha, dia bilang, kalau you jadi gembala, usahakan you punya 1000 kasus perceraian. Yang enggak punya anak. Kedua, 1000 kasus bercerai tapi punya anak. Bayangkan saudara, kalau you mau lakukan pernikahan, you mesti bikin ada berapa banyak cara Amerika, Eropa, dan you punya negara sendiri. Syukur waktu saya gembala duta Injil, ketika ada orang bule menikah, saya sudah belajar lewat nasihat dia. Jadi saya sudah tahu kalau orang Amerika menikah cincinnya bukan di sini, sebelah kanan, tapi sebelah kiri. Sementara kalau di Indonesia sebelah kiri tunangan. Jadi saya bilang masuk. Yang kawan-kawan, kok sebelah kiri? Tenang, itu gaya Amerika gitu loh. Jadi kalau kita punya keahlian, kita mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah bidang dan hidup kita. Tapi ada yang paling terakhir yang luar biasa. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Manage dan berkaryalah dengan modal itu. Jadi yang ketiga, untuk kita kompeten bukan cuma knowledge dan skill. Tapi yang ketiga, attitude. Terjemahan lebih bagus ke Indonesia, moral. Kalau kita nggak punya moral dalam pekerjaan, sia-sia kita bekerja. Berarti kita bekerja cuma duit. Makanya saya suka ikut, ini nggak bela Jokowi dan Ahok. Tapi setiap saya naik taksi, di taksi, kalau saya ngomong saya tanya, Pak, masih ada orang jujur di Jakarta? Pokoknya orang jujur di Jakarta tinggal 2. Siapa? Ahok dan Jokowi. Saya bingung, pendeta ya? Kenapa? Karena di semua pekerjaan mereka nampak moralnya. Saya boleh kasih pertanyaan? Saudara, kalau saya suruh pilih, saya punya 2 motor di sini. Motor Cina dan motor Jepang. Saudara pilih motor apa? Why? Karena begini, bukan karena bagus. Motor Jepang waktu dibuat, moral Jepang ada di dalam motornya. Sehingga pada waktu orang pakai motornya, moral itu membuktikan bahwa motor ini bagus. Saya berharap kalau satu kali di jemaat ini ada satu ibu-ibu bikin janji dengan ibu-ibu di GPDI Bethlehem. Ibu lagi ngapain tunggu di depan itu? Saya lagi tunggu ibu dari gereja ini. Oh ya, jam berapa bu? Jam 7. Bu, dari gereja ini ibunya? Iya bu, jam 10 baru mereka datang bu. Wah kasihan. Jadi moralnya ada di situ. Coba, kalau bapak-bapak, satu bapak lagi tunggu. Pak tunggu apa? Oh saya lagi tunggu bapak-bapak yang suka MC di situ. Bethlehem. Jam berapa? Jam 8 Pak. Orang bilang, jangan takut. Paling setengah 8 mereka udah datang. Saya kenal baik itu bapak-bapak itu. Itu yang luar biasa. Amin. Moral yang ditanamkan di situ. Maka Tuhan Yesus berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau layak berkarya. Dan dalam karyamu, Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri saudara. Saya berharap juga moral ini bukan cuma ada di perusahaan, tapi di suami dan istri. Amin. So, saya khotbah di satu tempat di mana banyak profesional. Mereka bilang, Pak Pice, ini yang wanita. Pak Pice. Saya bilang, kenapa? Bapak-bapak sudah nggak hormat sama kami. Dulu Pak waktu pacaran, maaf Pak, kalau buang angin dia mesti pergi jauh, pergi sudah aman baru dia balik.
Sekarang Pak setelah menikah 10 tahun, 20 tahun Pak. Di mana aja dia tembak waktu, kok Papa begitu? Di Belanda dibayar. Gitu. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, bangun kembali moral Kristiani yang baik. Amin. Kita bertekad menjadi orang kompeten pada kebangkitan Yesus. Kita adalah pemburu Tuhan. Kita memburu Tuhan siang malam dalam hidup kita. Kita boleh berkarya karena kita percaya Tuhan akan membela kita habis-habisan.